Glory Glory Man United. Halo United Lover, kembali lagi bersama Dexter Mahe di dalam Gomye Channel. Hari ini kita akan membahas berbagai update berita seputar Manchester United. Jadi buat kamu yang belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Manchester United. Mari kita simak bersama-sama. Euforia kemenangan 9-0 atas Southampton sedang dinikmati oleh manajer United Ole Gunnar Solskjaer. OGS dipastikan gembira menyaksikan anak-anak kecilnya tampil kejam membantai lawan. Tidak hanya para pemainnya membuat kehebohan mencetak 9 gol melawan lawan mereka yang bermasalah, mereka juga berhasil menjaga tetap clean sheet. Pendukung United tentu saja membutuhkan hasil seperti itu menyusul kurangnya kemenangan dalam 2 pertandingan Liga Inggris berturut-turut. Kekalahan dari Sheffield 1-2 dan masih imbang 0-0 melawan Arsenal mengecewakan para penggemar dan membuat harapan mereka meraih gelar sedikit mulai pudar. Manchester United mencetak 5 gol atau lebih 2 kali saat berada di bawah asuhan David Moyes, Luis van Gaal dan Jose Mourinho. Tetapi di bawah Solskjaer, hal itu telah terjadi 8 kali. Hal ini membuktikan bahwa ada yang berbeda di bawah kepelatihan Solskjaer, terutama United bisa mencetak lebih banyak gol. Sampai saat ini United telah mencetak 46 gol, dan di antara 5 liga top Eropa musim ini cuma Inter di Italia dengan 49 gol, PSG di Prancis dengan 50 gol, dan Bayern Munchen di Jerman dengan 57 gol yang mencetak lebih banyak gol daripada United dengan 46 gol musim ini. Saya jelas layak mendapat lebih banyak rasa hormat daripada yang dia dapatkan saat ini. Marcus Rashford mengakui bahwa melampaui total gol Eric Cantona adalah momen istimewa karena mengikuti jejak striker legendaris itu. Penyerang United muda ini mencetak gol di babak pertama saat tuan rumah memukul Southampton 9-0 di lapangan Old Trafford, di mana Cantona juga pernah bermain dan menempatkannya sebagai legenda dari United dengan total gol mencapai 82 gol untuk klubnya. Mengungkap gembiranya di Twitter, Rashford berkata, "Momen spesial bagi saya sebagai penggemar United masa kecil melewati rekor King Cantona. Senang sekali di luar sana malam ini kinerja tim yang hebat." Rashford sekarang memiliki 83 gol di Man United, 1 gol lebih banyak dari yang dicetak Cantona antara 93 sampai 97. Rashford sekarang mengejar rekor dari Hall of Fame United yang dipimpin oleh Wayne Rooney dengan 253 kali mencetak gol untuk klubnya, dan Ryan Giggs yang telah mencetak 160 gol sepanjang karirnya. Sang manajer Ole Gunnar Solskjaer juga mengukir 126 gol, dan yang terdekat harus dilampaui oleh Rashford adalah David Beckham yang mencetak 85 gol bagi United. Sementara itu, United yang sudah mencetak 46 gol di IPL memiliki mencetak gol sejauh ini di semua ajang kompetisi. Bruno Fernandes memimpin dengan 17 gol, Marcus Rashford 16 gol, Anthony Martial 7 gol, Edinson Cavani 6 gol, McTominay 5 gol, Mason Greenwood dan Paul Pogba masing-masing 4 gol, Daniel James 3 gol, serta Juan Mata, Aaron Bissaka, Harry Maguire masing-masing 2 gol, lalu 1 gol dari Lindelof dan Donny van de Beek. Ketika Anthony Martial menyinggung Old Trafford pada 12 September 2015 dengan gol penentu kemenangan yang menakjubkan melawan Liverpool, dia mendapatkan status kultus di antara para penggemar. Lebih dari 5 tahun kemudian, secara mengejutkan, pria Prancis berusia 25 tahun itu nampaknya sudah tidak dicintai oleh semua orang di Manchester United. Tidak ada kerugian saat Martial menjadi panas atau berbahaya. Dengan kecepatan tinggi, dia mempunyai gerakan meluncur dan kakinya juga cepat. Tapi ada banyak orang yang percaya dia terlalu sering telat panas. 2 gol terakhirnya yang dieksekusi dengan luar biasa terjadi
setelah ia muncul dari bangku cadangan dalam laga menghadapi Southampton. Itu membuat rekor golnya di Manchester United menjadi 72 gol dari 186 pertandingan di semua kompetisi. Namun tetap saja Martial saat ini mulai diragukan oleh Gunnar Solskjaer melihat Martial saat ini sebagai penyerang tengah nomor 9. Sampai Edinson Cavani masuk dan menunjukkan bagaimana sebaiknya peran itu dimainkan. Ia mulai beralih dari sayap kiri menjadi penyerang tengah musim 2019-2020 dan ternyata memiliki kesuksesan yang mengesankan, yaitu mencetak 23 gol dalam 48 pertandingan. Tetapi hadirnya Cavani membuktikan bahwa penyerang Uruguay itu punya tingkat penguasaan yang berbeda atas posisi tersebut setelah ia dikenal sebagai bomber di Napoli dan Paris Saint-Germain. Namun untuk jangka panjang, apakah Martial masa depannya adalah sebagai penyerang tengah? Sebenarnya jika United ingin menutup jarak secara permanen dengan City dan Liverpool, Solskjaer tidak bisa mempertaruhkan Martial sebagai nomor 9. Tapi Solskjaer yang bermata tajam telah merencanakan untuk sukses di Old Trafford. Dan itulah sebabnya mengapa belakangan beredar santer kabar bahwa Ole akan mengejar anak asuhnya semasa di Molde, yaitu Erling Haaland yang sekarang bermain di Dortmund, dan akan mengupayakan dia sebagai target utama United musim depan yang harus diperoleh. Rencana Ole untuk masa depan United dibuktikan dengan perekrutan banyak pemain muda yang digunakan untuk jangka panjang seperti Diallo dan Facundo Pellistri. Manchester United telah menambahkan beberapa bakat menyerang yang menarik dengan merekrut Amad Diallo dan Facundo Pellistri musim ini. Tapi sepertinya seorang pemain dari akademi juga bisa dipromosikan ke tim senior. Pemain itu adalah sayap muda Solas Solskjaer yang telah dinilai tinggi untuk sementara waktu dan tampaknya menarik minat dari klub-klub besar Eropa. Laporan dari The Daily Mail adalah kabar baik bagi para fans United. Ia juga dikatakan telah menolak minat dari PSG, Bayern Munchen, dan Barcelona untuk menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan United. Kesepakatan ini dinilai sebagai menguntungkan karena dia baru berusia 17 tahun, ada banyak waktu baginya untuk berkembang. Tapi laporan Daily Mail itu juga menunjukkan bahwa dia sekarang diharapkan bisa melakukan debut dengan tim utama musim ini. Dia digambarkan sebagai salah satu gelandang serang terbaik di Eropa pada usianya, bisa bermain di salah satu sayap atau di lini tengah, sehingga keserbagunaannya juga bisa membantunya mendapat peluang di tim utama. Sepertinya dia nggak akan langsung dimasukkan ke tim saat sekarang United sedang mengejar gelar, tetapi mungkin di akhir-akhir musim atau di Liga Eropa dia bisa diturunkan. Borussia Dortmund dikabarkan menurunkan harga Jadon Sancho sehingga bisa terjangkau oleh klub yang meminatinya. Setan Merah pernah menjadikan Sancho target nomor 1 musim panas lalu, namun tidak dapat memenuhi permintaan Dortmund di angka 105 juta pound sterling. Jadi Sancho tetap bermain di Jerman, dan kesulitan keuangan dalam masa pandemi COVID-19 ini membuat sepak bola semakin tidak pasti. Lalu lintas perpindahan pemain pun menjadi tidak jor-joran lagi dan cenderung menurun. Real Madrid misalnya mengalami kesulitan sejak menggait Eden Hazard dari Chelsea. Sampai hari ini 3 jenderal transfer dilalui tanpa belanja pemain baru. Situasi yang sama melanda Manchester United dan seluruh dunia. Para pejabat klub lebih memilih menyetujui perekrutan wonderkid daripada bintang yang sudah jadi berharga mahal. Akibatnya Ole Gunnar Solskjaer dipaksa mematangkan para pemain yang ada seperti Marcus Rashford, Mason Greenwood, Scott McTominay, serta talenta muda dari luar semisal Amad Diallo dan Facundo Pellistri. Meski sentuhan Midas Ole mampu membawa United bersaing di papan atas, United kesulitan meraih gelar. Hal seperti ini yang dikeluhkan Ole serta para fans fanatik United. Bagaimanapun United perlu belanja pemain yang dibutuhkan, semisal di posisi striker, bek tengah, dan gelandang bertahan. Edinson Cavani dan Anthony Martial saat ini bergantian mengisi posisi nomor 9, tapi mereka bukanlah solusi jangka panjang.
Kelemahan United di duet back tengah juga terlihat jelas. Begitu pula posisi defensive midfield yang hanya mengandalkan Nemanja Matic, sehingga Ole memaksa McTominay atau Fred untuk berada di sana. Situasi ini memunculkan banyak sekali rumor pemain yang diincar United. Namun dari pernyataan sang manajer, jelaslah ia akan memprioritaskan dua pemain baru di musim depan. Banyak pengamat memprediksi dua nama kuat yang sering disebut-sebut adalah Erling Haaland dari Dortmund dan Jules Koundé dari Sevilla. Itu dia beberapa berita terupdate seputar Manchester United. Saat ini United sedang berjuang untuk memperebutkan gelar di EPL, Liga Eropa, dan Piala FA. Jadi dengan pemain yang ada, Ole Gunnar Solskjaer harus berusaha untuk meramu dan membuktikan taktik jitunya di depan semua yang meragukan Ole Gunnar memegang Manchester United. Tetap dukung United, glory Man United.